Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya Arifin Muhammad. Di video kita kali ini kita mau back check sepeda dari pabrikan lokal, yaitu Polygon dengan serinya Cascade 3 tahun 2020 atau enggak tahun 2021. Untuk Polygon Cascade yang 3 ini yang ada di depan saya, yaitu dengan size M, bannya 27,5 inci. Kita langsung saja back check sepedanya, isiannya apa saja yang kita dapat kalau misalkan kita beli full bag dari pabrikannya, itu bawaannya isiannya itu apa saja. Kita langsung mulai dari frame-nya. Untuk frame-nya ini saya informasikan kembali, size-nya M dengan ban 27,5 inci dengan warna frame-nya krem. Kemudian ada beberapa aksennya, yaitu ada strip hitam dan juga branding Polygonnya itu warna oranye. Untuk di bagian top tube-nya, di sini ada branding dari yaitu Cascade 3. Kemudian di bagian down tube-nya ada branding Polygon di kanan kirinya dengan warna oranye. Kemudian ada seri aluminium alloy-nya yang digunakan oleh Polygon Cascade 3 ini. Selanjutnya, untuk Polygon Cascade 3 ini head tube-nya masih standar ya teman-teman, jadi atas bawah masih sama, masih belum taper. Jadi kalau misalkan teman-teman suatu saat nanti mau upgrade forknya, jadi harus dicek kembali forknya itu taper atau masih oversize atau standar itu, karena memang bisa sih pakai fork taper, tapi kita harus beli adaptor lagi, mangkokan yang bagian head tube yang bagian bawahnya kita bisa pakai fork taper. Kalau misalkan pengen upgrade dengan Rockshox Recon, itu kan sudah taper, bisa masuk sini bisa, tetapi kita harus tambahkan adaptor lagi di bagian head tube-nya. Setelah dari frame, kita lanjut ke bagian cockpitnya. Cockpitnya ini informasi dari website yang ada di Polygonnya, handlebarnya itu 760-an panjangnya dan masih berbahan alloy. Tuh, kemudian kita lanjut ke gripnya itu entity, tapi masih belum ada locknya sama sekali, tapi udah lumayan ngegigit sih, insya Allah nggak bakal lepas itu walaupun masih belum ada lock kanan kirinya. Kemudian kita lanjut ke bagian stemnya juga bawaan dari entity, ini panjangnya 40 mm atau enggak 45 mm tuh, dan udah berbahan alloy, hanya stangnya saja masih berbahan steel atau masih berbahan besi. Dan sini kita dapat bonus mata kucing kalau misalkan teman-teman beli baru. Untuk informasi, harga barunya itu harga 3 jutaan 100 gitu. Boleh cek di Rodaling harga barunya berapa. Kalau nggak salah tadi pas saya lihat website itu harganya 3 juta 100. Kita lanjut ke bagian pengeremannya. Tuh, pengeremannya, levernya itu menggunakan Shimano mechanical, kanan kirinya, depan belakang. Tuh, kemudian di bagian shifternya itu menggunakan Shimano dengan 7 speed kanan kiri, yang kiri 3 speed karena dia masih triple untuk bagian crank depannya. Ya, sebelum kita lanjut, ternyata untuk stangnya ini ada race-nya teman-teman ya, lumayan, ada 30 malah ini, cuman bahannya masih steel, jadi ini salah satu yang bikin berat. Tuh, setelah lanjut dari situ, sebelum lanjut ke fork, kita bahas headsetnya itu masih menggunakan pelor teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh upgrade biar nggak gojlak-gajluk gitu. Kita lanjut ke bagian forknya. Ini salah satu yang mungkin suatu saat teman-teman kalau misalkan beli Polygon Cascade 3 harus di-upgrade, karena ini yang salah satu part yang lumayan berat. Itu yaitu ada dari pabrikan Santur XCA dengan stansionnya 28 dan travel forknya itu 100 mm. Kalau buat keliling-keliling kamu masih oke lah, tapi kalau buat main azrutan kayaknya udah nggak rekomen. Tuh, itu forknya dengan stansionnya masih bukan silver, tapi yang bling-bling gitu, cuman kalau kita nggak rawat jadi seperti ini, akhirnya berkarat. Itu ini dari pabrikan Santur.
Dan kalau diangkat itu kadang suka bunyi jedak gitu. Kita lanjut ke bagian seat postnya. Seat postnya ini dari NTT. Cuman minusnya pasti di sini itu masih steel. Seat postnya udah alloy dengan diameternya 27,2 mm. Untuk sadelnya udah lumayan empuk, cuman relnya itu pasti dari bahan steel gitu. Dan diameter seat postnya itu 27,2. Dan kita pasti dapat bonus mata kucing di bagian sini. Teman-teman boleh lepas kalau misalkan merasa wah jelek banget sih ada mata kucingnya gitu. Kita lanjut ke bagian setelah frame fork, kita ke bagian drivetrainnya. Drivetrainnya di sini artinya menggunakan Shimano Tourney dengan 7 speed gitu. Sudah dipastikan pasti kelondang-kelondang suaranya itu. 7 speed untuk RD-nya. Untuk crank depannya ini masih crank steel, bukan dari Shimano, dan sangat berat. Ini wajib diganti kalau misalkan suatu saat beli Polygon gasket 3. Kalau misalkan punya rezeki lebih baik sarankan beli X-Ride ataupun Polygon Premier, karena dari spesifikasinya juga udah lumayan bagus dan remnya udah hidrolik. Cranknya juga mungkin udah sedikit lebih ringan walaupun dia masih BB kotak. Cranknya masih triple dan juga BB kotak dan masih steel gitu. Untuk FD-nya dari Shimano Tourney juga 3 speed gitu. Rantainya dari KMC 7 speed. Dia rantainya KMC 7 speed. Kita lanjut ke bagian pengeremannya. Pengeremannya tadi kan levernya pakai Shimano. Untuk di bagian kalipernya itu pakai Tektro. Tektro masih mekanikal tapi udah lumayan sih. Itu rotornya juga masih menggunakan Tektro dengan diameter rotornya itu 160 untuk bagian depan, dan juga bagian belakangnya juga 160. Bagian belakang juga kalipernya menggunakan punyanya Tektro mekanikal tuh. Setelah itu, setelah brake dan juga drivetrain, kita lanjut ke bagian wheel setnya. Untuk rimsnya teman-teman dia sudah alloy double wall tuh, masih bawaan pabriknya. Ini kira-kira paling 2 cm untuk outer rimsnya, dan untuk jari-jarinya juga masih bawaannya, kemungkinan ini masih steel. Hub free hubnya non brand, cuman lumayan loncat, tapi suatu saat pasti harus ganti. Kalau non brand itu biasanya nggak bisa dipakai dalam jangka waktu lama, biasanya kita harus upgrade tuh dengan 32 hole itu. Masih 9 kali 100 mm untuk spacingnya gitu. Yang belakang 9 kali 135. Ini masih belum QR boost, masih QR standar yaitu 135 mm. Kita lanjut ke bannya. Untuk rimsnya depan belakang sama ya teman-teman gitu, masih bawaan pabriknya. Untuk bannya ini bannya daily tire dengan ukuran 27,5 kali 2.10 dari pabrikan Daily Tire tuh ya, bannya dari Daily Tire. Tapi untuk yang di sini tidak ada keterangannya teman-teman, ini ban apa. Oh, V dari V-Rubber, maaf. Tapi kalau untuk yang di websitenya itu yang baru, dia pakai menggunakan Daily Tire. Kalau ini V-Rubber dengan ukuran 27,5 kali 2.10 gitu ya. Untuk depan belakang pakai V-Rubber semua, ukurannya 2.10 gitu. Untuk pedalnya non brand juga, udah ada mata kucingnya juga, reflektor masih nilon, masih dari plastik. Wajib di upgrade sih ini kalau teman-teman udah mulai serius main MTB itu. Dan ini ada standar bawaannya itu. Seharusnya standar itu dilepas karena bikin nambah berat sepeda tuh. Jadi kesimpulannya gimana? Apakah sepeda ini masih layak untuk di tahun 2025? Menurut saya masih layak untuk teman-teman yang mau mulai main sepeda, terutama misalkan, wah saya pengen main MTB lah. Bisa nggak sih buat main ke Barong ataupun ke sekitarnya dengan sepeda gasket ini? Jawabannya bisa banget. Itu masih mumpuni lah, walaupun nanti pasti ada bunyi-bunyi.
ledang atau enggak kelotak itu pasti dari RD-nya dan juga mungkin dari forknya yang mungkin suatu saat teman-teman kalau punya casket 3 ini harus di-upgrade atau harus diganti dengan yang lebih baik. Mungkin teman-teman yang udah merasa wah udah wajib diganti, ini harus diganti. Kesimpulannya masih layak banget buat dibeli tahun 2025. Itu saja mungkin untuk konten backcheck hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir, yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video selanjutnya supaya saya lebih semangat lagi untuk bikin konten backcheck ataupun review gear yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.